Selamat pagi teman-teman. Thank you ya untuk Stella ya untuk tiapnya ya. Pagi teman-teman, saya bersyukur ya bisa berada dalam komunitas ST ini yang terus mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya. Ya pagi hari ini bangun juga tidur enak semalam, bangun juga badan seger, pikiran seger, semua keadaan baik, semua panca indera dengan berfungsi dengan baik gitu ya. Saya melalui platform ST ini ya banyak berubah. Dulu orangnya suka mengeluh, simis, khawatir ya. Maklum ya, saya orang melankolis. Ya sekarang belajar untuk lebih percaya diri, untuk selalu bersyukur dan untuk optimis ya. Kalau mau dihitung-hitung sebenarnya banyak sekali hal-hal yang kita bisa syukurin ya. Eh, jadi kita nih mau belajar bersyukur nih bukan hanya di mulut saja gitu ya. Tapi kita mau melalui perenungan ya, betapa hal-hal yang saya syukuri itu ya sangat berharga bagi saya. Dan saya tidak bisa kalau tanpa hal-hal tersebut gitu. Ya pasangan hidup saya, anak saya, keluarga besar saya, kesehatan, teman-teman ya, sahabat-sahabat gitu ya. Dan dengan bersyukur dan menyadari semua hal ini ya dalam hidup saya jadi hidup tuh lebih bersemangat dan bisa melangkah melewati hari-hari saya dengan tenang dan sukacita ya. Jadi karena semua ini ya yang saya sebutkan tadi itu adalah hal-hal yang tidak bisa saya beli, ya nggak teman-teman? Kita nih nggak bisa beli beli sahabat kita nggak bisa beli. Pasangan hidup juga, jodoh ya, anak, keluarga besar, kesehatan gitu. Kita bisa jaga, kita bisa usahakan, tapi kita nggak bisa beli, kita nggak bisa dapatkan gitu. Jadi semua ini diberikan kepada saya ya, secara anugerah gratis ya. Jadi kita harus bersyukur kepada siapa? Pasti ada tujuan syukur kita ya kepada Tuhan semesta alam ini ya. Nah, pagi ini ya ada teman masa kecil saya yang join di sesi Zoom pagi ini. Waktu itu ya mungkin sekitar umur belum sampai 10 tahun kali ya. Tetangga di rumah saya itu ya ada sekitaran 10 orang teman-teman seusia sebaya saya waktu itu ya. Jadi berkat Facebook ini teman masa kecil yang udah 30 tahun nih, 30 tahun lebih nih ya, akhirnya ketemu lagi gitu. Dulu jadi saya masih ingat ya, dulu tuh kita suka main galasin, benteng, lompat karet, ya teman-teman yang mengerti eh, istilah-istilah permainan yang saya sebutkan tadi ya itu pasti umurnya tuh udah mau setengah abad juga ya. Jadi oke, perkenalkan nama saya Handi. Background saya seperti yang tadi disebutkan oleh Stella adalah seorang kontraktor sipil dan interior. Dan sumpah, saya dulu tuh pernah kurus loh teman-teman. Jadi itu kalau teman-teman lihat ya, yang paling kiri itu tahun 87, itu sewaktu saya SMP. Badan saya sangat kurus sekali. Eh, ya, ya waktu remaja semua kita juga, kebanyakan kita ya, nggak banyak orang, ada beberapa juga emang kecil, dari kecil tuh gemuk ya. Tapi kebanyakan dari kita kan badan tuh kurus gitu. Nah kemudian yang tengah ini nih adalah eh, saya waktu kuliah tahun pertama. Jadi sebelum itu tuh waktu kelas 3 SMA tuh saya ingat tuh saya mulai suka nge-gym karena badan saya kecil ya dibanding teman-teman ya. Tinggi saya hanya 163 gitu. Saya suka nge-gym terus sampai akhirnya tuh saya saking pengen gemuk itu saya beli makan obat tuh ya, pil putih gitu, saya nggak ngerti itu apa dulu ya. Jadi berat badan saya waktu itu naik dalam setahun tuh dari 47 jadi 54, naik 7 kilo. Nah, kemudian yang foto tengah ini nih, setahun pertama waktu saya kuliah, itu eh, saya naik dalam 1 tahun itu saja saya naik 20 kilo. Luar biasa teman-teman. 1 tahun tuh 20 kilo tuh luar biasa loh. Ya. Dan itu menetap selama 25 tahun. Jadi setelah saya lulus kuliah tahun 96, itu selama 25 tahun tuh saya udah coba banyak cara, banyak metode, banyak ya apapun saya coba ya, tapi nggak bisa kurus-kurus. Sempat kurus kemudian balik lagi. Nah ini karena adalah proses aging gitu. Kemudian waktu istri saya hamil juga, istri naik 20 kilo,
saya juga waktu itu udah berhasil turun naik lagi. Jadi balapan timbangannya ya sama istri ya. Nggak, nggak kelar-kelar gitu usaha untuk menurunkan berat badan gitu. Jadi semuanya itu waktu itu berhasil, tapi semuanya berhasil balik lagi gitu. Nah, sesudah itu ya jadi saya cerita dalam 25 tahun itu apa aja sih yang saya udah coba sih, apa aja cara yang sudah saya coba. Saya pernah coba slimming pills. Teman-teman kalau lihat dari 10 cara ini mungkin teman-teman juga udah coba ya beberapa ya. Kira-kira di sini coba saya pengen lihat ada teman-teman udah yang coba nggak, kira-kira ada yang setengahnya nggak 5 cara gitu. Nah, ada ya, atau ada yang coba 2 cara gitu, baru 2 cara doang gitu dari 10 ini, ada ya teman-teman ya. Nah itu ada tuh ya, ini ya ada yang coba 3 ya udah ya. Nah saya ini udah coba nih di antara ini nih mungkin ada 5 ya. Saya coba ya, saya jelasin ya satu-satu yang saya udah pernah coba nih. Waktu itu saya coba slimming pills. Slimming pills tuh jadi penghilang nafsu makan lah. Saya jadi nggak nafsu makan, sehari cuma makan sekali kenyang gitu waktu itu. Ya berhasil turun tuh. Tapi udah selesai tuh balik lagi dalam beberapa bulan gitu. Saya beli lagi satu kalau nggak salah ya, satunya itu 50.000. Saya beli 10 500.000 ya. Saking pengen kurusnya itu mahal banget ya. Akhirnya coba lagi untuk kedua kali, nggak ada efek teman-teman. Makan tuh tetap aja lapar ya gitu. Dan itu bahaya sekali, kita kan nggak tahu kandungannya ya. Kemudian yang kedua nih, obat gosok Chinese. Saya dulu pernah ikut 1 MLM, kalau teman-teman pernah dengar, yang namanya Yoshihiro. Nah itu ada tuh, jadi barang-barangnya ada sampul, ada salah satunya ini, obat gosok itu. Gosok-gosok, tapi saya pikir-pikir balik logikanya nggak ada ya. Gimana mau kurus caranya hilangin lemak di dalam gitu, gosok-gosok. Pakai obat gosok gitu. Ya. Kemudian kontrol diet yang ketiga nih, OCD. Saya juga pernah dicoba. Ini cepat sekali turunnya. Waktu itu saya mau nikah, saya mau kelihatan bagus gitu ya, beli jas, mau tampak bagus ya, karena kan foto kita tuh orang bilang tuh lebih kekal daripada kita ya. Kita udah nggak ada tuh foto kita ada selama-lamanya gitu ya. Jadi waktu itu turun banyak, tapi ya begitu, udah selesai nikahan, makan udah normal kembali, itu hitungan nggak ada satu bulan balik lagi semua. Ya, itu cara ketiga ya. Yang saya udah coba nih 3 pertama. Terus yang keempat saya pernah coba juga, cuka apel. Saya waktu itu beli merek Brex, itu lumayan mahal ya, apple cider vinegar ya. Dan saya suka lihat-lihat YouTube-nya, minum di pagi hari itu, saya lupa lah dia punya teori gimana membersihkan apa gitu, bantu bakar lemak apa gimana gitu ya. Yang jelasin waktu itu juga dokter juga di YouTube itu. Nah ini nggak ada hasil saya. Kemudian yang kelima saya coba nih minum teh pelangsing. Nah saya juga pernah ini nih sampai itu mencret-mencret ya teman-teman ya, nggak nyaman, perut mulus-mulus gitu ya. Akhirnya berhenti juga, nggak ada hasil itu. Olahraga. Nah ini olahraga nih saya nih paling sukses nih turun berat badannya nih. Dan muscle-nya juga pasti naik dong ya teman-teman ya. Tapi saya olahraganya itu luar biasa. Saya 1 hari waktu itu kalau nggak salah umur 30 saya. Saya olahraga tuh 1 hari tuh bisa 3 jam. Dan pakai PT. 1 minggu tuh 5 hari. Dan Sabtunya saya biasa treadmill aja. Jadi kardio aja 1 jam gitu. Jadi Senin sampai Jumat itu saya lakukan tuh sore tuh jam 3, jam 2 datang. Saya tuh treadmill dulu setengah jam, kemudian tuh weight training. Semua alat saya pakai PT waktu itu ya. Weight training selesai, habis itu sit up. Sit up tuh saya ingat dulu ya, saya sit up tuh bisa 500 repetisi. Tapi kombinasi ya. Perut kita kan dari pusar ke atas ada pusar kiri kanan terus pusar ke bawah gitu ya. Jadi variasi itu ya, 500 itu bukan satu gerakan tapi banyak variasi gitu. Nah itu tuh hari kedua sakit, hari ketiga sakit, habis itu kita teruskan ya. Udah hari keempat tuh nggak berasa apa-apa, udah terus. Nah itu udah sampai ya six pack belum, tapi udah bebayang gitu ya. Kayaknya saya 2 bulan 3 bulan juga udah kurus itu, karena habis sit up itu lari lagi setengah jam gitu. Jadi kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam. Jadi pulang itu jam 5 jam 6 sore udah nggak pengen makan teman-teman, udah capek, minum air putih, makan dikit ya cepat lah kurusnya ya teman-teman ya. Nah saya pikir ya 3 bulan cukup lah, habis itu saya nggak nge-gym lagi.
Saya pikir saya sendiri aja, maintain aja. Kayaknya 3 bulan ya, 3, 4 bulan balik lagi semua teman-teman tuh. Balik lagi berat saya semua. Karena pola makannya saya nggak dapet ya, saya nggak ngerti ya. Kita dulu mindset kita nggak ngerti jenis makanan, kalorinya hitungnya gimana, kita nggak ngerti dulu. Jadi makan aja, suka apa makan apa gitu. Saya pikir badan kita udah bagus kok, kurus kok, metabolic rate-nya juga bagus gitu ya. Udah makan sesuka-sukanya gitu. Nah, jadi balik juga itu. Kemudian ini kalau teman-teman lihat foto saya ini, saya coba nge-gym lagi itu di usia saya 40-an. Bukan jadi kurus malah lihat tuh teman-teman tuh. Jadi bengkak ya teman-teman ya. Jadi tambah gemuk juga malah ya, ngebulk gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 7 ini saya nggak pernah coba nih. Kalau misalnya ketemu, mungkin saya coba juga tuh. Itu yang ketujuh tuh. Nah, nomor 8 kemudian sedot lemak. Ini saya juga nggak pernah coba karena ngeri ya dan mahal juga pasti. Kemudian nomor 9 saya juga nggak pernah ketemu di mana gitu. Nomor 10 saya juga nggak pernah. Jadi saya dari ini nih, dari 10 ini, list ini nih saya 6 nih udah coba nih teman-teman. Nah, di luar ini mungkin teman-teman pernah dengar ya produk, ini saya nggak pernah dengar lagi sekarang, produk sinergi. Itu 3 jutaan, saya pernah coba juga. Itu dulu saya beli dari dokter saya juga. Saya rasa jenisnya MLM juga gitu ya. Nah, pakai itu nggak ada hasil juga gitu. Nggak enak ya makannya, pola makannya nggak enak. Satu harian tuh makanin produk itu semua gitu. Kemudian saya juga pernah makan dulu pil namanya Senical. Kalau teman-teman pernah dengar, satu strip 10 biji itu harganya 300-350 ribu gitu, mahal ya. Itu fungsinya adalah fat blocker. Jadi setiap kali saya makan, di tengah-tengah makan saya makan Senical itu. Jadi dia ngebungkus, nangkepin lemak-lemak kita. Jadi besoknya kita pup itu minyaknya keluar semua gitu. Nah, ini saya ikutin ini, saya pakai Senical berapa hari, tapi lama-lama tuh perut saya melilit ya. Jadi saya rasa itu juga bahaya sih ya, Senical ya. Nah, jadi kemudian juga akhir-akhir ini kita teman-teman pernah sering dengar ya diet-diet yang dilakukan oleh selebriti-selebriti ya. Itu lagi tren ya. Suntik, ini bisa suntik di bagian-bagian yang kita bisa pengen kecilkan dan makan tablet gitu. Nah, saya ada satu teman gitu yang saya udah coba sharing tentang program TR90 ini, udah mungkin setahun setengah, 2 tahun gitu, tapi tetap nggak mau. Tapi begitu dengar yang diet-diet selebriti ini, ya beliau langsung temenin temannya pergi waktu itu. Dan dia bilang, wah luar biasa ya, itu yang ngantri tuh 4-5 jam yang ngantri itu. Banyak peminatnya. Ya, emang sih banyak ya, banyak, semua orang tuh pengen kurus ya. Karena kayak teman-teman lihat tadi ya, karena semua orang aging. Begitu aging tuh kita nggak bisa lawan ya, pasti menggemuk gitu. Karena metabolic rate kita itu menurun, tapi pola makan kita tetap. Ya, jadi nggak keburu gitu ya, nggak keburu tuh bakar lemaknya, akhirnya numpuk di badan kita karena kita menua. Udah itu seiring aktivitas kita berkeluarga, kantor, pasti makan waktu ya. Jadi kita juga nggak ada waktu untuk olahraga segala gitu. Jadi kembali ke cerita yang diet selebriti pakai itu ya. Itu saya tanya teman saya, itu ya dia suntik ya. Berapa duit? 50 juta. Buset, 50 jutanya ngantri banyak banget ya. Bisa sampai 4-5 jam ngantrinya juga. Udah itu saya tanya, itu kandungannya apa sih? Kandungan obat yang dikasih makan itu nggak dikasih tahu apaan. Ya, saya rasa itu yang slimming pills yang saya dulu pernah pakai tuh. Jadi penghilang nafsu makan ya. Tapi saya ragu ya kalau dia nggak berani membuka apa kandungan itu, berarti kemungkinan besar tuh nggak ini ya, nggak jelas itu ya isinya apa ya. Pasti itu ya gitu ya, teman-teman bisa bayangin ya kalau dia nggak mau buka kan apa isinya kira-kira, pasti nggak bagus punya gitu. Sedangkan di program ini TR90 tuh semua jelas isinya apa. Dan itu saya dulu ada satu sesi ya ini ya, di Amerika tuh ada 4 badan independen yang memeriksa bahwa kandungannya ini benar nggak tidak membahayakan manusia. Terus ada lagi yang memeriksa bahwa benar nggak nih isinya ini aja yang dia sebutkan itu. Dan dia ada satu lagi yang memeriksa bahwa persentase komposisi dari kandungan-kandungan ini benar nggak. Terus yang satu lagi memeriksa ini apakah sesuai dengan yang diklaim bisa melakukan ini itu gitu. Jadi produk TR90 itu sejauh yang saya
pernah coba selama 25 tahun yang teman-teman lihat semua ini, itu tuh nggak ada lawannya. Paling aman dan mereka sangat terbuka isinya apa gitu. Gitu ya. Jadi saya kenapa ya semua orang ya harus program TR90 ini ya, tidak peduli umur atau tidak peduli kurus atau gemuk, karena kita rata-rata usia 25 ke atas ya. Kan kita menua nih kalau dari umur 20 tuh kita udah mulai proses menua gitu. Jadi kalau 25 tahun ke atas ya, kita tuh pasti semua tuh udah ada penyumbatan di dalam pembuluh darah gitu kan. Sedikit banyak ya. Dan teman-teman ya coba cari tahu aja biaya kateter tuh berapa duit. Itu mama saya aja dulu kateter tuh 10 juta habisnya. Sekitar 3 tahun lalu. Nah, kalau kateternya aja buat untuk mengetahui aja gitu berapa persen penyumbatan itu udah seharga satu produk ini gitu. Belum pasang ringnya, belum bypassnya gitu ya, atau minum obat pengencer darahnya gitu ya. Jadi nggak ini ya. Nah ini akhirnya saya memakai program TR90 ini ya setelah saya waktu itu dikenalkan tuh tahun 2018 awal ya. Saya nggak mau, saya pikir saya balik nge-gym lagi aja. Saya dulu pernah bisa kok ya. Ini umur 45 ya, waktu itu saya berarti 15 tahun lalu gitu. Saya pengen mengulangi kesuksesan saya menurunkan berat badan saya gitu ya kira-kira teman-teman ya. Jadi saya coba nge-gym lagi, pakai PT lagi. Ya benar, sama. Habis satu senia tuh, kata saya, habis satu senia tuh. Ya pakai PT, pakai bayarnya gitu, ganti-ganti PT. PT tuh mahal ya, sekali ketemu tuh bisa kayak bayar guru piano gitu ya. 300-400 ribu ya satu sesi ya, satu jaman ya. Akhirnya nggak ada hasil. Selama setahun akhirnya saya kontak teman saya lagi yang men-sharingkan program ini ke saya. Saya bilang, ngajak ngobrol dulu, ngobrol-ngobrol, terus saya tanya lagi program ini gimana, makannya gimana, susah nggak, terus maintainnya gimana. Akhirnya saya pikir, aduh nyerah deh saya deh. Saya suruh ngulangin lagi untuk nge-gym, untuk makan senikel, untuk apa segala macam yang saya pernah lakukan tuh nggak ada hasil. Dan saya kalau saya suruh nge-gym lagi, waduh nggak sanggup ya. Umur segini tenaga nggak ada, waktu nggak ada gitu ya. Gitu. Akhirnya ya udah pakai ini. Waduh 2 minggu pertama tuh saya turun 4,5 kilo ya. Waduh excited banget gitu ya. Luar biasa kan, mana pernah orang bisa suruh turunin, coba aja suruh 1 minggu turun sekilo, bisa nggak? Nggak bisa teman-teman. Ini saya dengan makan kenyang 2 minggu turun 4,5 kilo. Waduh, saya pikir ini luar biasa nih. Jadi kalau teman-teman lihat ya, yang foto saya itu yang paling kanan tuh, itu tuh celana saya ukuran 29 waktu saya beli. Dari beli itu saya nggak pernah pakai, saya mau usahakan, itu kalau yang before tuh teman-teman lihat tuh celana saya 34 gitu. Itu celana 32 udah nggak muat, saya udah mau beli lagi 34, tapi keburu pakai TR90 akhirnya turun sampai celana saya yang 29 ini nih. Saya nggak bisa pakai, saya turun ke 28. Jadi selesai program ini saya turun 9 kiloan, tapi saya teruskan pola makannya. Dalam 2 bulan kemudian lagi, saya turun lagi 5,5 kilo, jadi total tuh 16 kiloan. Jadi akhirnya, wah seneng banget saya hasilnya ya. Saya dulu suka nyeri di dada saya ya. Nyeri di dada itu kayak ada tusuk-tusuk jarum ditusuk-tusuk gitu. Saya pikir dulu angin gitu ya, pas pakai minyak angin segala. Terus saya pikir-pikir, banyak teman satu dokter dia bilang nggak mungkin, karena badan kita tuh nggak kayak dokter kalau mau suntik kita kan dia disentil-sentil dulu tuh biar anginnya keluar, karena kalau angin masuk ke badan kita gitu kita bisa mati. Jadi saya percaya itu penyumbatan teman-teman dalam badan saya itu di area jantung ya, dada sebelah kiri itu nyeri. Kemudian saya ya pasti ya semua orang kita kalau perut begini pasti ada fatty liver gitu. Kemudian juga karena fatty liver tuh jadi perut kembung terus rasanya. Terus saya juga suka vertigo, setahun tuh sekali 3 kali. Dan teman-teman kalau tahu vertigo itu adalah gejala penyumbatan. Itu penyumbatan ke pembuluh batang otak gitu teman-teman ya. Nah itu badan kita tuh kalau udah ada yang nggak enak ya, ada yang nggak enak itu udah kasih tanda sebenarnya kan ada yang nggak beres itu di dalam. Jadi kalau kita nggak take care itu sebenarnya bom waktu teman-teman. Tinggal tunggu waktu yang pasti meledak. Nggak tahu kapan waktunya, nggak tahu jamnya, tapi pasti gitu. Nah, itu, jadi mendingan kita buru-buru beresin gitu teman-teman ya. Jadi saya nggak pernah vertigo, nyeri jantung beres, perut kembung beres, BAB juga lancar. Gitu. Dulu kalau tiap sore makannya banyak, pagi pup itu
nggak tahu kemana tuh. Jadi sampah semua di dalam tuh nggak keluar gitu, ya. Apa itu obesitas itu pada prinsipnya sebenarnya ya, kita yang kalori yang kita makan tuh melebihi kalori yang kita buang gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita dulu kan nggak ngerti ya, nggak ngerti hitung kalori, suka makan apa, Burger King ya, Coca-Cola ya, bakso lah, semua yang kita suka kita makan gitu ya. Ya akibatnya gemuk gitu. Nah ini jenis-jenis dari yang saya mungkin kategorinya waktu itu sampai obes kelas 1 gitu ya. Kan kalau ya kalau kita bisa take care dari sedini mungkin, dari overweight kita udah jaga-jaga gitu, nggak kebablasan ya. Kalau sampai orang yang sangat gemuk sekali, kasihan juga ngeliatnya ya. Apa, aktivitas susah, badannya juga pasti nggak enak, emosinya juga pasti ya karena badannya nggak enak setiap hari ya. Apa, constant inflamasi ya. Ada yang tempat bicara ini ya. Jadi badan kita sebenarnya radang terus karena diselimuti oleh lemak yang begitu tebal ya. Nah ini penyebab lemak tubuh dan menimbulnya lemak visceral di area abdominal itu ya, kalau makan yang nggak beres, tidur juga ya otomatis karena obes ya tidurnya juga nggak enak gitu ya. Semakin kita berusia juga kita kurang bergerak dan kurang olahraga. Nah 3 pertama ini kita bisa kontrol sebenarnya ya. Tapi yang keempat ini kita nggak bisa kontrol teman-teman. Karena kita menua semua dan metabolic rate kita slowing down gitu. Ini contoh ilustrasi beda body fat sama visceral fat ya. Kalau body fat teman-teman lihat tuh yang di lapisan kulit ya, di bawah kulit ya. Kemudian ada visceral fat yang bungkus semua organ kita. Nah kalau teman-teman dengar-dengar yang sekarang yang dia selebriti itu yang disuntik-suntik ataupun liposuction ya itu ya, itu kan cuma beresin body fat ya teman-teman ya. Nah nanti teman-teman lihat aja itu ada selebriti yang barusan berhasil dietnya ya, itu begitu cepat pasti cuma body fatnya doang dan pasti juga ototnya juga yang turun ya. Itu 6 bulan lagi juga balik semua teman-teman ya, karena yang di dalam tuh nggak diberesin gitu visceral fatnya. Itu justru yang paling bahaya ya, yang menyebabkan semua penyakit ya. Nah ini body fat kalau kita mau normal itu di yang area hijau ya, untuk perempuan dan pria itu beda ya. Kemudian kalau desirable ya, kalau kita bisa nyampe zona yang biru tuh lebih bagus lagi gitu. Ini nanti bisa ditanyakan ke teman-teman yang mengajak teman-teman ke sini ya. Ini visceral fat. Kemudian, teman-teman lihat tuh, visceral fat itu ngeri banget ya. Ini contoh visceral fat itu warna kuning itu ya. Itu nggak bisa diberesin teman-teman. Pakai obat apapun nggak bisa. Dokter kan kita mau apa? Ya mau gimana caranya coba nempel di dalam tubuh kita, kalau kita mau hilangin pakai benda begitu kan bahaya sekali, nggak mungkin punya ya teman-teman ya. Obat juga selama ini nggak ada ya obat yang bisa beresin ini. Jadi sebenarnya badan kita sendiri yang bisa bakar. Kalau kita masih muda, waktu saya seperti waktu umur 30, saya nge-gym habis-habisan, fatty liver saya tuh beres. Saya USG setelah nge-gym selesai tuh 3 bulan kurus, saya USG lagi tuh fatty liver saya beres. Nah, waktu kita muda. Jadi sebenarnya badan kita sendiri, badan kita ini sebenarnya nggak butuh obat-obatan teman-teman. Jadi kalau kita badan kita bagus, fungsinya metabolismenya bagus, itu sebenarnya bisa bakar semua lemak ini. Cuma karena masalah kita menua, metabolisme kita menurun gitu ya. Teman-teman lihat ya, perut begini gede ya. Ini adalah sumber bencana teman-teman. Yang saya bilang tadi, bom waktu yang pasti meledak. Dan kita nggak tahu waktunya kapan nih, jamnya kapan gitu. Ya, jadi kalau saya juga ada ketemu orang ya, teman bapak saya umurnya 70-an lebih ya, ya seperti ini perutnya nih, tinggi 160, berarti 70, 75, 76. Dia bilang, saya nggak gemuk, saya nggak gemuk, saya juga bingung juga ya, badan begini tapi dia nggak berasa gemuk ya. Waktu sama seperti saya waktu dulu tuh saya gemuk begitu ya, saya bilang saya nggak gemuk nih, saya cuma apa tebal aja gitu badannya gitu, tebal sama minyak ya teman-teman sebenarnya ya. Semua kita kan self denial ya, kadang-kadang banyak orang kalau dibilang gemuk self denial gitu. Cuma pas di foto bareng tuh baru kelihatan, waduh, gue sama lu bedanya jauh gitu ya. Gitu. Jadi ini kalau perut buncit itu pasti teman-teman visceral fat itu luar biasa nih. Kalau kayak ngeliat gini mah 25 ke atas nih, 20 ke atas dah visceral fatnya, 20 lapis lebih lah pasti. Gitu. Jadi
Ya bayangin ya teman-teman, itu lemak kan kalau di dada kan dia pasti turun ke bawah ya, dorong ya. Ini kan di dada kan ada tulang ya. Di perutnya nggak ada tulang, jadi yang ngumpulnya di situ semua tuh, ngedorong keluar tuh. Nah ini contoh lemak di pembuluh darah kita. Ini gambarnya diperbesar berapa kali ya. Pembuluh darah kita tuh lebih kecil daripada rambut ya. Nah ini yang warna merah itu kan sel darah merah kita. Kalau misalnya karena kita kolesterol, darah tinggi, darah kita kan kental ya teman-teman ya. Nah, itu yang kuning-kuning itu lemak, kalau teman-teman lihat tuh di sini kan itu mengecil ya. Solusi obat-obatan kedokteran apa? Kasih obat pengencer darah biar darah ini cukup encer deh, sehingga dia bisa melewati penyempitan ini gitu. Makanya harus makan obat pengencer darah seumur hidup gitu. Karena lemak yang kuning-kuning ini nggak diberesin gitu. Ya. Atau cara kedua, pasang ring. Pasang ring di daerah yang penyempitan ini. Jadi diganjel gitu ya. Jadi darahnya bisa lewat. Atau di bypass, kalian potong semua nih. Tapi semua solusi tadi itu, obat pengencer darah, mau pasang ring, mau bypass, nggak bakalan tuntas. Pasti masalah lagi gitu. Dan obat yang kita makan itu ada efek sampingnya teman-teman. Nanti kita kena ginjal. Mungkin kita umur 40-50 sehat, saya nggak ada masalah, sehat kok. Semua terkontrol. Belum teman-teman. Tubuh kita ini sangat tahan kita siksa ya. 30 tahun, 40 tahun, nanti akan kita harus bayar. Dan caranya nggak enak, bayarnya biayanya gede sekali ya. Dan biar udah bayar gede, nggak tuntas pula. Dan nggak bisa beres sudah. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ini pasang ring di sini ya, ini udah mau nyumbat lagi nih gitu. Jadi bukan solusi yang permanen, hanya jangka pendek. Emang itu diperlukan sih, kalau misalnya udah kesumbat buru-buru ya harus pakai ring ya, nggak bisa pakai suplemen gitu. Mau tunggu kapan gitu kelarnya gitu kan ya. Jadi harus diberesin cepet-cepet gitu. Terus ya ini contoh di ginjal ya. Ini ginjal yang sehat, terus sebelah kiri yang kanan tuh adalah yang udah ketutup minyak, lemak. Nah lemak itu lama-lama mengering, akhirnya tuh di ginjal tuh nggak bisa filter darah. Ini kan fungsinya nyuci darah ya. Akhirnya kalau ginjal udah begitu, orang harus cuci darah teman-teman, dialisis. Nah, akhirnya sampai kalau udah parah banget ya, kalau dia bisa ada uang, ada ginjal yang cocok ya, ini di apa? Dicangkok, ini di operasi, dibuang gitu. Ini kan sebenarnya itu treatment yang murah, pakai TR90 tuh cuma 16 juta, akhirnya mesti buang miliaran dan mengorbankan kualitas hidup kita gitu ya. Ini kemudian liver. Liver ini kan sebenarnya bisa meregenerasi dirinya sendiri ya. Kita liver tuh kalau misalnya fatty liver semua rata-rata ada ya 30 tahun ke atas ya. Itu kan kalau teman-teman lihat bentuknya berpori-pori gitu ya. Dia juga menyaring sampah gitu. Nah, kalau pori-porinya itu lemak semua, ya cilaka ya. Lama-lama tuh levernya tuh jadi membatu, karena kan lemak tuh mengering jadi keras gitu, jadi membatu. Dan sampai fungsinya tuh 5%, kita nggak bisa nggak berasa apa-apa, karena tuh nggak ada sarafnya, kita nggak berasa sakit, nggak berasa apa-apa, cuma berasanya kayak ganjel. Saya waktu itu berasa kayak ganjel gitu ya, fatty liver ya, dan perut kembung terus gitu, karena ya bayangin aja sampahnya tuh nggak kesaring, nggak kebuang ya, numpuk di situ ya, pasti perutnya tuh kembung terus gitu. Itu gejala ada masalah sama livernya ya. Nah, saya di sini saya juga kemarin tuh ada teman tuh ya, ibunya itu jadi ginjalnya tuh bermasalah karena obes ya, akhirnya dipotong gitu, ya sisa setengahnya gitu, sebagian gitu. Nah, itu kan biaya besar dan resiko besar gitu ya. Nah, ini contoh usus. Kemarin ada testimoni juga teman kita ya, siapa yang saya lupa namanya, itu ada yang dia sampai di usus tuh sampai 4 mili ya. Itu lumayan juga, hampir setengah senti ya. 0,4 mili ya. Ya ini kayak gini. Usus yang sehat itu yang bersih yang sebelah kiri ya. Nah, kita kan kalau ngeliat begini kan kita nggak tahu ya keadaan di dalam tubuh kita tuh begitu jorok mengerikannya ya. Kita di luar tuh pengen kelihatan bersih, mandi 2 kali sehari gosok gigi, tapi di dalam kita tuh sebenarnya jorok banget, kotor banget ya teman-teman ya. Ini malah yang harus kita beresin ini di dalam begitu. Nah ini kemudian jantung yang sehat sama yang berlemak. Saya dulu ada satu orang ya, beliau tuh umur 51, beratnya 100 lebih. Denyut jantungnya tuh cuma 33 teman-teman.
33 BPM ya. Orang normal kan 60 sampai 90 ya. Kalau atlet itu 60 ya dalam waktu istirahat gitu. Nah, dia tuh akhirnya ke dokter jantung di Penang, dia pasang ring karena ada penyumbatan 2. Kemudian balik ke Jakarta berapa minggu kemudian dia balik lagi ke Penang untuk dicek, tetap 33 nggak ada perubahan. Jadi udah ratusan juta buang, udah ambil resiko gitu ya di kateter gitu, masukin ring gitu ya, nggak menyelesaikan masalah. Nah, jadi dokternya bilang, Bapak punya jantung tuh ketutup lemak, jadi denyutnya tuh nggak bisa normal karena kebungkus, dia kan otot semua tuh. Ya kayak orang kita kalau dibekap gitu kan nggak bisa gerak gitu ya. Ah ya, saya bilang benar Pak, saya kasih lihat deh foto ini. Dia ngerti gitu. Ya, akhirnya itu cepet ya jelasin ke dia, nggak ada 10 menit, akhirnya dia pakai program ini. Begitu selesai, eh, turun 14 kilo ya beliau ya. Kemudian kita cek denyut nadinya ya. Caranya gampang ya, kita pegang aja di pergelangan tangannya, dalam 15 detik itu ada berapa ketukan, kita kali 4. Hasilnya 76. Jadi udah membaik itu, hanya 16 juta. 15,8 ya kita melewati hari-hari seperti biasa, makan kenyang, beres. Nggak perlu ratusan juta pasang ring gitu ya. Ya tapi kalau darurat ya apa boleh buat ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya kalau setelah ilustrasi tadi semua ya, lemak itu ya, itu menyebabkan semua penyakit kita itu ya. Ya, teman-teman lihat ini diabetes lah, jantung lah, gitu ya, gitu ya. Dan semua sampai kanker gitu ya. Tahun 2014 itu ada asosiasi Amerika ya yang menyatakan bahwa lemak itu adalah salah satu penyebab kanker gitu. Gitu. Dan saya bukannya mau meremehkan profesi dokter ya, dokter itu luar biasa loh. Ya, ya perlu teliti dalam mendiagnosa pasien ya, terus kasih solusi dalam keadaan darurat ya, perlu tindakan cepat. Ya, jadi itu perlu keberanian luar biasa dan ketegasan ya dari pihak dokter ya dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan ya. Ya, ya teman-teman ya. Tapi saya pikir ya ilmuwan-ilmuwan tuh yang menciptakan yang alat-alat kedokteran ya dan memformulasikan obat-obatan yang suplemen yang untuk dipakai dokter untuk mengobati pasien ya. Nah, karena penting itu. Dan kalau maaf ya kalau saya salah ya, tapi saya pikir ilmuwan tuh lebih memahami lagi efek obat suplemen ke tubuh manusia ya. Jadi saya ini belum seumur hidup saya ini saya belum pernah nih mendengar nih ada pasien diabetes lah, yang stroke lah, yang hipertensi lah itu sembuh makan obat tuh nggak ada seumur-umur saya. Nah ini kalau teman-teman lihat nih pembunuh manusia nih ya, itu ya nomor 1 itu stroke, jantung, pembuluh darah, diabetes. Ya, kalau teman-teman lihat ini nih semua nih dari kanker liver, ya itu mungkin 60% lebih tuh sampai 70% tuh pembunuhnya ini penyakit ini berkaitan ke lemak itu tadi, visceral fat itu. Kalau yang kecelakaan lalu lintas lah, bukan lah ya, beda itu ya. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa lemak itu, obesitas itu adalah ibu dari segala penyakit ya teman-teman ya. Orang dulu kan selalu istilah bahwa diabetes adalah ibu segala penyakit, tapi ternyata seiring kemajuan teknologi dan pengetahuan ya, manusia menemukan bahwa bukan diabetes ya. Sebenarnya ibu dari diabetes itu adalah yaitu obesitas, visceral fat. Jadi emang ini killer nomor 1 jadinya. Jadi kita mesti beresin buru-buru gitu sebelum itu membawa kita pada resiko yang lebih parah lagi gitu ya teman-teman ya. Selain itu juga batu empedu, saya ada satu sepupu ya, batu empedu tuh setiap 4-5 tahun tuh udah pasti ada tuh mesti buang tuh. Tuh saya bilang kalau nggak beresin dia punya visceral fat tuh nggak bakal beres itu batu empedunya tuh pasti ada lagi nanti gitu ya. Kemudian masalah kulit ya, kulit jadi kering ya, minyak ya. Kemudian susah tidur. Kemudian ini carpal tunnel syndrome ya, itu tangan itu kaku gitu ya, atau nggak bisa jari-jarinya ya. Jepit. Ya, karena badan kita itu kan ditopang oleh tulang belakang kita kan berbuku-buku ya. Di antara satu tulang sama tulang lain itu kan ada kayak spons gitu ya. Karena beban kita berlebih, jadi akhirnya menindih itu, jadi saraf kita kan melewati spons-spons itu ya, kejepit gitu.
skoliosis, stroke, dan fatty liver ya. Jadi satu lagi yang lebih ngeri lagi nih teman-teman nih di zaman COVID begini ya, itu tuh ternyata tuh yang obesitas itu kan menyebabkan semua penyakit itu ya, tadi itu menjadi komorbid. Akhirnya imunitas orang tuh jadi rendah dan beresiko gejala berat sampai kematian ya kalau kena COVID gitu ya. Ya, ini beberapa artikel ya. Kalau teman-teman cari sih gampang ya Google ya. Obesitas itu merugikan imunitas kita. Ya, karena dengan lemak yang banyak itu imunitas kita jadi rendah gitu. Nah ini ilustrasi sel. Badan kita ini terdiri dari sel-sel semua ya. Kalau kita lihat itu, yang kiri ini adalah sel orang yang sehat. Yang badannya kurus, yang kanan ini adalah sel orang yang obes, dan tipe 2 diabetes gitu. Dan hipertensi segala ya. Nah di dalam sel itu kalau teman-teman lihat ini ya, itu kan diliputi oleh enzim gitu ya. Dan ada satu yang kayak garpu tala itu ACE2 ya. Itu kalau teman-teman lihat itu kalau di sel orang yang obes itu ACE2-nya itu banyak gitu. Dan ACE2 ini sangat mudah dikenali oleh virus corona gitu. Dan dia akan ngeklop gitu ya, akhirnya masuk ke dalam sel, selnya dirusak. Oleh karena itu kenapa orang-orang yang obes dan punya penyakit penyerta itu semua disebabkan oleh obes ya, akan mengalami resiko yang gejalanya berat sampai kematian gitu. Saya tempo hari itu ada teman di showroom mobil gitu ya, dia tuh posting di WhatsApp statusnya tuh, dia bilang waduh rest in peace temannya 4 orang di cabang mana, yang cabang Surabaya, yang di Medan, di mana-mana. Saya lihat waduh ini gemuk semua nih ya. Saya kasih tahu beliau lah, ini emang resiko gitu. Kalau orang obes tuh resiko gejala berat ya, syukur-syukur dia enggak ini ya, tapi ya bisa meninggal gitu gejala beratnya gitu. Nah ini untuk penjelasan tadi yang gambar tadi ya. Mungkin banyak ACE2 yang dimiliki seseorang karena ACE2 itu banyak di sel-sel orang yang obes gitu ya. Semakin mudah virus corona menyerang organ dan jaringan orang tersebut. Jadi obesitas itu pembunuh nomor 1 dunia ya, sebenarnya gitu ya. Nah, tapi ini bisa dicegah teman-teman. Oke, ini loh teman-teman. Ini program yang tadi saya pakai itu. Program S90 System. Program transformasi kesehatan 90 hari yang terdiri dari 5 komponen gitu ya, jumpstart, kontrol, kompleks, dan lifepack. Dan ini adalah nutrisi ya. Itu nutrisi di teman-teman lihat ya, vitaminnya itu lengkap banget ya. A, C, E, vitamin B, B6, B12, E, C, chromium, magnesium, zinc, lengkap semua ini semua. Itu ini yang badan kita butuhkan nutrisi ini setiap hari ini. Sanggup nggak teman-teman makan kayak gitu banyak tuh? Ya, jeruk, apel, jeruknya, apelnya yang kelihatan ada 6 nih, jeruknya ada berapa tuh? Ada 6 juga. Saya kan nggak sanggup kita makan gitu ya. Sebenarnya badan kita nih butuh nih, cuma kita nggak kasih tiap hari gitu. Makanya kita semakin lemes, ya, pusing lah, kadang capek lah apa ya, karena badan kita nggak mendapatkan apa yang dia butuhkan gitu. Tapi dengan program ini ada lifepack tuh yang dari nutrisi semua ini di-pack jadi compact cuma 4 kaplet gitu, gampang, tinggal pakai teman-teman ya. Jadi S90 ini terdiri dari 3 komponen yang harus kita jalankan barengan. Jadi pola makan, olahraga, dan produknya. Nah, ini nanti teman-teman bisa tanya ya sama teman-teman yang mengajak teman-teman kemari gitu. Ini salah satu testimoni yang luar biasa. Pak Eman ya, seorang pengusaha cat mobil ya. Beliau ini gula darahnya itu luar biasa teman-teman, 270 ya. Rekor nih, saya nggak pernah ketemu yang kayak gini nih, 270 nih buat saya ya. Itu beliau tuh tadinya tuh suntik insulin 4 kali sehari gitu. Nah itu kalau teman-teman lihat ya, sampai tangannya pun ya, lengannya itu hitam-hitam gitu. Kakinya tuh juga hitam, bengkak, sampai mengkilat gitu. Nah, kemudian pas beliau udah jalanin 3 minggu ya, jadi pas pertama kali kita ke sana juga ke rumahnya tuh beliau tuh nggak pengen ngomong ya, perutnya kembung, kaki bengkak, nggak enak badannya gitu ya. Akhirnya pas 3 minggu kemudian kita datang ke sono, waduh, udah ceria dia. Mau cerita dia bilang, dia terus keluar 2 kata ini ya, dia bilang ajaib, mujizat. Ini dia 2 kata ini dia keluar terus nih. Padahal udah 10 tahun lebih gitu ya.
dia pakai insulin, berobat ke sana kemari, nggak ada yang bisa. Ya, teman-teman bayangin udah habis berapa banyak mentalnya ya juga, dan kualitas hidupnya selama belasan tahun itu eh, nggak karuan ya. Ya, akhirnya tuh ya kakinya juga udah nggak bengkak, perutnya udah nggak kembung, tidurnya udah enak, dan dia punya gula darah udah turun ke 117. Ini gula sesudah makan loh teman-teman. Insulin lepas semua. Bayangin ya teman-teman ya. Kualitas hidupnya sangat berubah jauh sekali. Mukanya kita begitu datang juga udah ceria, suaranya udah ceria juga, dan beliau tuh mau cerita terus gitu. Ya. Dan juga ibunya berkata yaitu ya, fungsi seksualitasnya membaik ya. Emang kalau diabetes itu kan darahnya kental ya, akhirnya penyumbatan pertama yang terjadi ya di alat organ vital kita ya, karena itu pembuluh darah yang paling kecil di situ. Nah ini adik papa saya, papa saya 8 bersaudara. Ini papa saya itu anak ketiga, ini anak ke 5. Dia adik papa yang kelima ini. Nah waktu itu tuh beliau tuh fungsi ginjalnya tuh EGFR-nya dicek tinggal 3%, teman-teman. Jadi dokter udah vonis harus cuci darah. Pilih dua, kamu mau cuci darah atau mau pasang alat di perut kamu gitu katanya. Jadi, waduh, itu beliau kan ada 6 anak ya. Dari 6 anak tuh 5 anak bilang udahlah. Terus adik dia kan ada adik cowok lagi 3 gitu di papa saya. Jadi yang ke-6, ke-7, ke-8 ya semuanya bilang udah cuci darah deh. Buru-buru deh cuci darah deh, bahaya udah 3% diabetes gitu ya. Nah, habis itu ada satu sepupu saya, anak keduanya deh, beliau ini bilang, "Oh, saya percaya ini nih, obatnya Handi katanya obat Handi gitu ya, dalam keluarga papa saya 100-an orang bilang ini obatnya Handi gitu. Karena saya yang pertama kali pakai kali ya. Ya obatnya Handi pakai. Saya percaya ini, karena saya dulu pernah program pola makan, yang penting pola makannya beresin dia bilang. Kalau pola makan nggak beresin, makan obat apapun percuma. Ya udah, ya kebetulan pola makannya di TR90 ini kan ya paling bersih ya. Kalau kita bandingin pola makan apa sih yang paling bersih? Nggak ada yang lain. Cuma di TR90 yang paling makan paling paling beres deh, paling bersih. Akhirnya singkat cerita tuh beliau mulailah programnya. Jadi program pertama tuh susah tidur ya, makan nggak ada nafsu makan, nggak enak, keringat dingin malamnya. Tahan terus sampai suaminya bilang ke anak cici sepupu saya itu ya. Dia bilang, "Lu tahu nggak sih orang beda orang sehat sama orang sakit?" Dia bilang gitu ya. Jadi itu proses ya teman-teman ya. Seminggu 2 minggu pertama itu proses detox ya. Terus udah itu makannya udah enak, udah nafsu makannya membaik ya. Putih telur bisa makan 8, ayam bisa makan gitu, trim shake juga bisa minum satu satu saset gitu ya. Padahal ada problem masalah ginjal kan ya. Akhirnya pertama sih mulai setengah gitu, lama-lama ya membanyak gitu. Nafsu makannya membaik, akhirnya tidur juga makin nyenyak. Nah, kemudian kira-kira jalan sebulan gitu ya, saya ke rumah malam-malam, ada yang bukain pintu, saya telepon cici sepupu saya yang tinggalnya di tempat lain gitu. Wah dia bilang, berita buruk nih, dia bilang satu rumah tuh kena COVID teman-teman, termasuk beliau ini, adik papa saya ini nih. Jadi satu rumah tuh 8 orang, pembantu, suster, anak, cucu, 8 orang kena semua. Nah, kita langsung khawatir dong, ini kan kondisi beliau nih yang paling 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 lemah gitu ya, paling riskan gitu ya. Akhirnya 3 orang masuk rumah sakit. Suami beliau, anak, ada 2 anak yang tinggal bareng situ, masuk ke rumah sakit 3 orang. 2 meninggal teman-teman. Suaminya sama anaknya yang paling kecil. Nah, tapi justru beliau ini OTG, nggak ada apa-apa gitu, nggak merasa apa-apa, nggak, ya demam sedikit udah, habis itu selesai. Jadi itu anak-anaknya lain langsung lihat, waduh luar biasa ini nih, obatnya si Handi nih. Langsung ngomong di grup WhatsApp keluarga ya, gitu. Habis itu cek darah juga, EGFR-nya naik tuh dari tadi kan 3% ya, udah naik ke 12%. Kreatinin, urea, ureum semua menurun semua. Wah luar biasa. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh obat-obatan dan kedokteran selama bertahun-tahun, pakai ini sebulan tuh udah kelihatan hasil. Dia bilang tuh waduh luar biasa ini. Akhirnya begitu ngomong begini, adik-adiknya paman saya 3 orang ya, satu tuh fungsi ginjal tinggal 17, satu lagi tinggal 25%, satu lagi itu eh, ada dua juga diabetes tinggi 500-an. Pakai semua akhirnya, dan mereka sudah berjalan tuh kira-kira seminggu lagi mau 2 bulan, membaik semua teman-teman, luar biasa.
nggak ada yang seperti gini kan teman-teman. Paman saya satu itu ya, dia tuh fungsi ginjal tuh 13 kan, 17 tadi awalnya ya. Ini dalam 1,5 bulan tuh udah naik sampai 30 teman-teman. Luar biasa teman-teman, TR90 ini luar biasa deh. Nggak ada yang kayak gini teman-teman ya. Ya. Dan dari 10 obat tuh beliau. Ya, paman saya itu makan 10 obat dan suntik insulin 3 kali 14 mili tiap hari. Jadi seminggu pertama gulanya tuh drop sampai 60. Waduh kaget ya. Langsung buang obat gulanya 2 dan insulinnya dia turunin tuh 3 kali 6 mili dari tadi 14 mili ya. Terus kemudian cek darah, kolesterol, asam urat turun jadi dibuang lagi 2 dari 10 itu. Udah buang 4 tuh. Habis itu tensinya turun jadi 100 sama 60. Dia buang lagi obat hipertensinya 2 sisa 4 teman-teman. Luar biasa teman-teman. Nggak ada kan kayak gini ya. Ya, coba teman-teman cari kemanapun nggak ada kayak gini kan. Jadi luar biasa. Pengalaman saya dengan TR90 selama hampir 3 tahun ini ya, nggak perlu lapar, ya, nggak dibanding program-program saya lain gitu, saya mesti jaga makan luar biasa gitu ya. Udah itu nggak perlu olahraga berat seperti yang saya sudah lakukan, dan saya suruh lakukan lagi olahraga berat tuh nggak mungkin mau saya, karena waktu nggak ada, tenaga nggak ada, dan sakit ya, capek gitu kan, menderita ya, kita dipaksa-paksa, ditungguin sama PT ya, lakukan ini itu gitu ya. Dan juga lebih sehat selama program tuh, kita segar terus dan semakin membaik. Dan setelah program tuh, semua penyakit kita membaik, teman-teman, 80% sampai 100%. Dan saya sudah tiga tahun ini ya, nggak balik. Tidak kembali, teman-teman. Kalau program-program yang lain tuh nggak lewat dari setahun deh. Bahkan nggak lewat dari setengah tahun tuh, pasti kembali semua. Ini coba, udah 3 tahun, nggak balik tuh. Luar biasa, teman-teman ya. Jadi, ya, kesehatan itu ya kekayaan nomor satu kita ya. Jadi kalau teman-teman sadar ya, semua penyakit manusia itu apa aja sih ya? Ya diabetes, hipertensi, kelemahan hati sampai sirosis ya, gagal ginjal ya, sampai cuci darah, dialisis ya, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah sampai kena stroke. Ini semua penyakit berat ya, yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya, ratusan juta sampai miliaran teman-teman. Coba cangkok ginjal, refer gitu ya. Gede sekali biayanya dan prosesnya itu nggak mudah. Apalagi kalau kita udah usia lanjut gitu ya. Dan juga resikonya sangat tinggi karena invasif ya. Wah, apalagi orang tua gitu. Tinggi sekali resikonya. Jadi semua penyakit umat manusia ini ya, sekitaran ini aja, apalagi kanker, apalagi ya. Jadi pertanyaan nih teman-teman nih, ada nggak obat-obatan yang sudah diciptakan nih ya selama ratusan tahun ini yang bisa nih memperbaiki atau menyembuhkan semua hal ini? Ada nggak teman-teman? Selama teman-teman hidup nih, ya, ada nggak kira-kira obat-obatan yang udah diciptakan nih, begitu canggihnya nih bisa sembuh nih, hipertensi bisa sembuh, diabetes bisa sembuh, cuci darah tadi, yang gagal ginjal gitu bisa ginjalnya membaik gitu. Yang ada kalau orang udah cuci darah ya teman-teman ya, pasti itu semakin memburuk ya. Gitu. Teman-teman tahu ya kalau cuci darah saya baru tahu juga nih. Kan cuci darah, sekali cuci darah itu prosesnya 5 jam teman-teman. Dan kalau yang cuci darahnya tiga kali seminggu, ya bayangin ya hari ini cuci darah nih 5 jam, belum ke dokternya ngantri segala macam ya, 6 jam lah taruhlah, udah seharian tuh. Habis itu lusa tuh hari Rabu kita mesti cuci darah lagi. Waktu, uang ya, mental kita ya, kualitas hidup kita tuh, waduh, ya udah sorry ya, udah nggak hidup ya teman-teman ya. Hidup tuh udah nggak ada artinya gitu ya. Jadi semua penyakit yang saya sebutkan tadi ya, itu sebenarnya bisa membaik loh teman-teman. 80-100% ya dengan program ini. R90 ya. Jadi saya pengen bilang ya, R90 ini adalah satu-satunya solusi deh untuk menjadi sehat. Nggak ada jalan lain teman-teman. Benar-benar nggak ada jalan lain. Produk R90 ini nggak ada kompetitor. Dan adalah cara aman dan cara paling tepat untuk manajemen berat badan dan komposisi tubuh. Demikian sharing dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.